dan tidak pernah membayangkan bahwa persahabatan dari ibu kepada anak kemudian berjalan bersama di pilkada dan bertugas bersama. Jadi partner bahkan. Ya, jadi Pak Sandi akan selalu menjadi sahabat sampai kapanpun. Saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik, teman-teman politik sebenarnya, dan saya minta komentar jujur dari Pak Anies. Yang pertama, Pak Ganjar Pranowo. Seorang gubernur yang memikirkan masyarakat Jawa Tengah dan teman lama. Kita sama-sama kuliah di Gajah Mada. UGM ya. Yeah. Beliau 3 tahun di atas saya secara angkatan. Tapi sempat berinteraksi di sana. Dan orang baik. Pak Prabowo. Seorang patriot, seorang pejuang yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dari mulai menjadi prajurit sampai sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Wow. Pak Jokowi. Seorang yang bisa menjadi inspirasi, dedikasi dalam bekerja yang luar biasa, komitmen untuk delivery atas apa yang dikerjakan sangat tinggi, yang kemudian juga menjadi inspirasi dan bukti bahwa demokrasi di Republik ini memberikan kesempatan kepada siapa saja. Bagaimana seorang anak dari keluarga sederhana berkesempatan untuk memimpin kota, berkesempatan untuk memimpin provinsi, dan kemudian berkesempatan untuk memimpin sebuah negara. Bila kita tidak mengadopsi prinsip demokrasi, tapi mempertahankan aristokrasi, maka orang biasa-biasa saja tidak bisa. Dan banyak negara tetangga kita harus anak seseorang untuk bisa berada di posisi itu. Pak Jokowi jadi inspirasi. Pak Sandiaga Uno. Jadi gini, Pak Sandi itu ibu kita bersahabat. Ibu kita teman sekelas sejak kuliah. Jadi Ibu Min Uno dengan Ibu Aliyah itu satu kelas di Bandung. Namanya Fakultas Pedagogi Unpad. Wow. Dan kami adalah sama-sama anak pendidik. Ibu kami dua-duanya guru. Dan kami keluarga guru. Pak Sandi juga keluarga guru. Pamannya guru, saudara-saudaranya guru. Semuanya adalah orang-orang dari dedikasi guru. Kami bersahabat sejak lama dan tidak pernah membayangkan bahwa persahabatan dari ibu kepada anak kemudian berjalan bersama di pilkada dan bertugas bersama. Jadi partner bahkan. Ya, jadi Pak Sandi akan selalu menjadi sahabat sampai kapanpun. Dan beliau dan keluarga selalu menjadi saudara kita sampai kapanpun. Yang kelima, Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Seorang anak yang cerdas, yang memiliki prestasi sejak usia belia. Ketika masih SMA di Taruna Nusantara, ketika taruna, seorang anak potensial yang pada masa itu ayahnya masih menjadi komandan Korem. Belum seorang pejabat tinggi. Anak dari keluarga pejuang. Kakeknya Pak Sarwo Edi Wibowo adalah pejuang yang garda terdepan menghadapi komunis ketika menjadi komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Saya hormat sekali pada keluarga Pak Sarwo dan kemudian Pak Mas Agus Harimurti Yudhoyono ini seperti generasi ketiga pejuang yang kemudian muncul sekarang sebagai salah satu figur muda di dalam perpolitikan kita yang punya pengalaman di dalam kemiliteran dan sekarang pengalaman di dalam perpolitikan. Jadi saya bersyukur sekali melihat pribadi-pribadi ini dari dekat
dan berkesempatan untuk belajar di semua. Okay. Ini ya, Bu Mary, terlepas dari soal pertanyaan 5 nama ini, Mary. Saya ini pembaca biografi sejak kecil, biografi siapapun, dan saya selalu merasa setiap kali membaca biografi itu belajar banyak. Nah, ketemu dengan pribadi-pribadi ini, semua termasuk yang 5 tadi, selalu jadi kesempatan buat belajar. Oke. Berbicara tentang yang terakhir, Pak AHY, berarti sudah cocokkah untuk mendampingi Pak Anies sebagai cawapres tahun 2024 nanti? Semuanya ada waktunya. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Kita jalani satu-satu. Oke, siap. Apa pilihan paling sulit yang pernah atau mungkin sedang dipikirkan oleh Pak Anies? Pilihan paling sulit. Pilihan paling sulit. Sebenarnya begini, saya setiap kali ketemu dengan persimpangan, itu saya ikuti perasaan arah yang ada pada diri saya. Kemudian memerlukan approval, saya sholat istikharah. Oke. Tapi saya ikut pada apa yang sudah ada kecenderungan. Karena ketika kita ketemu dengan persimpangan itu selalu kita udah punya ini kok, udah punya kecenderungan kok gitu. Ikutin aja. Dan itu yang saya kerjakan selama ini. Jadi saya dalam perjalanan hidup itu ketemu keputusan-keputusan yang harus diambil dalam waktu yang relatif cepat. Misalnya begini, saya harus memutuskan ketika mau sekolah itu, saya diterima sekolah di Inggris, di Scotland, saya terima sekolah di Amerika. Saya harus putuskan dalam waktu yang hampir cepat. Ambil mana? Karena rute hidupnya berubah nih nanti. Betul. Kemudian saya harus ketika mau kembali, saya harus memutuskan antara mau pulang kembali ke Jogja atau kembali ke Jakarta. Itu juga keputusan besar yang harus diambil. Ketika kemudian saya sudah bekerja di Jakarta, saya dalam persimpangan baru tuh. Ada tawaran untuk bekerja A, bekerja B, bekerja C. Di situ saya harus ambil keputusan. Nah, itu keputusan-keputusan sulit ya yang harus diambil. Tapi kalau keputusan-keputusan sulit itu tidak berarti berat. Saya kan sering bilang. Iya. Kenapa sulit sama berat beda? Bedanya apa? Enggak, begini. Sulit dalam artian banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Karena itulah menjadi tidak sederhana, jadi sulit. Berat ringan itu perasaan. Berat ringan itu perasaan. Betul juga sih. Ya. Sebenarnya kadang-kadang nggak sulit ya, cuma berat aja gitu ya. Ya. Nah makanya saya sering katakan urusan yang saya harus keluar di Jakarta itu besar, tapi tidak berat. Karena berat ringan itu perasaan. Kalau berat saya nggak tidur tuh kalau malam. Saya nyatanya ya alhamdulillah tidur terus. Betul. Saya nggak ada, ya selesai pekerjaan selesai. Betul. Jadi dan saya yakin betul bahwa Allah Tuhan itu selalu akan memberikan jalan keluar pokoknya. Mudah-mudahan insya Allah ada jalan keluarnya. Betul. Nah, jadi setiap kali menghadapi keputusan-keputusan yang disebut sulit, faktor banyak itu saya ikut pada your gut feeling. Pertanyaan terakhir, apa pelajaran paling berharga yang hidup pernah berikan untuk Pak Anies Baswedan? Ketika kita memiliki tanggung jawab, tugas, kerjakan sampai tuntas. Kemudian ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, yakinlah bahwa Anda bukan orang pertama yang menjalaninya. Kalau orang lain bisa melewati, insya Allah kita juga bisa melewati. Dan yakin bahwa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu akan memberikan jalan keluar lewat rute-rute yang tidak terduga sebelumnya. Yakin aja, itu nanti akan jalanin. Dan nikmati perjalanan ini sebagai pengalaman. Jadi dinikmatin aja sebagai pengalaman. Kalau kita menikmati
maka tidak menjadi berat. Ya. Tapi kalau kita tidak menikmati, itu jadi berat. Saya beri contoh, Bu Mary. Saya kalau diajak ke toko elektronik sama anak-anak, sama yang lain, saya bisa 3 jam di toko elektronik itu. Oh iya. Dan ketika diajak pulang, nanti dulu dong, ini masih nyoba ini, nyoba itu. Kenapa? Gitu. Karena menikmati sekali. Oh, suka gadget ya. Ya, suka gadget, nyobain sound system, nyobain TV, nyobain macam-macam. Ada alat-alat yang baru-baru. Iya. Jadi saya dulu kalau ada waktu yang longgar, waktu zaman saya masih pergi nyetir sendiri, saya sudah mampir tuh ke toko elektronik sekedar browsing aja, nggak beli apa-apa. Nah, tapi kalau saya diajak ke toko baju, sama istri saya nih, baru setengah jam aja udah kapan pulang ya? Masih lama nggak gitu? Padahal AC-nya sama, ruangannya sama-sama nyaman. Kenapa? Karena saya nggak menikmati yang saya jalani gitu. Kalau saya sangat menikmati Pak, lupa waktu. Jadi di situ bedanya. Walaupun kita menjalani, tapi kalau kita tidak menikmati yang kita jalani terasa berat. Tapi kalau kita menikmati yang kita jalani, nggak terasa berat. Nah, pekerjaan juga begitu. Kalau pikiran, hati, tindakan itu sync, selaras ya, maka selaras ya kita akan menjalani dengan tanpa beban. Tapi kalau nggak sejalan, waduh berat betul. Ini saya berikan contoh toko baju tadi. Aduh, baru setengah jam dilihat, fair masih lama nggak ya? Masih lama nggak ya? Padahal sama suami saya juga gitu. Tapi kalau ke toko buku, waduh dia lupa waktu. Kalau nemenin saya belanja, nggak tahan. Jadi kita punya situasi di mana kita akan tahan di tempat yang kita menikmati. Nah itu yang saya tadi bilang, ya menikmati yang kita jalani. Walaupun yang jalani itu mungkin berbeda-beda. Makanya kita sering ketemu dengan orang yang mungkin secara status sosial ekonomi belum makmur, tapi mereka bahagia. Ada yang status sosial ekonominya udah luar biasa tinggi, belum tentu bahagia. Ada juga banyak yang bahagia. Jadi nikmati yang dijalani. Dan saya ini yang terakhir nih, jadikan perjalanan sebagai pengalaman. Apa bedanya? Ada orang yang menjalani tanpa mengalami. Di sini ya sekedar jalanin aja. Tapi ada yang dia selalu ambil hikmah tiap hari, tiap waktu dari semua yang dia jalani. Sehingga dia menjadi punya pengalaman. Karena dia menyadari apa yang dialami itu. Persis. Ya. Nah, sama-sama kuliah 4 tahun. Tapi pengalamannya beda. Yang satu pengalamannya ekuivalen 2 tahun. Yang satu pengalamannya ekuivalen 8 tahun. Kenapa? Karena selama 4 tahun kuliah, yang satu explore A, B, C, D, kemudian reflektif, mendapatkan manfaat banyak sehingga pengalaman dia ekuivalen dengan orang 4 tahun. Nggak 8 tahun. Supir juga begitu. Saya kenal misalnya pengemudi. Pengemudi itu ada yang setiap hari belajar rute mana macet, rute mana tidak macet, rute mana efisien, rute mana, sehingga dia menjadi berpengalaman. Tapi ada yang menjalani jalan itu, ya pokoknya jalan aja. Nggak pernah mencari jalan yang lebih singkat, traffic light yang lebih cepat, rute yang tidak macet. Pokoknya rutenya tiap hari itu aja. Jadi hanya menjalani, nggak pernah berpengalaman ini. Nah, dalam hidup kita akan ketemu lika-liku yang banyak sekali. Semakin kita reflektif, semakin kita ambil hikmah, semakin berpengalaman, semakin matang. Itu sekedar refleksi atas apa yang sudah saya jalani.